Kisah percintaan masa SMA harusnya menjadi kenangan manis yang selalu bisa dikenang. Tapi tidak demikian dengan beberapa orang. Obsesi berlebihan sampai membuat mereka mampu melakukan hal tragis bahkan bagi orang terdekatnya sendiri. Dan berikut adalah kisahnya. Kisah ini bermula di sebuah SMA di Miami, kota Florida, Amerika Serikat. Pada tahun 2009, ketika memasuki tahun kedua masa SMA, pada saat yang sama bersemilah kisah cinta antara Erica Freeman dan Pedro Bravo. Keduanya tampak seperti pasangan serasi yang selalu menghabiskan waktu bersama. Erica dan Pedro mempunyai seorang teman laki-laki yang juga selalu bersama dengan mereka. Ia adalah Christian Aguilar, seorang remaja yang santun, pemalu, dan disenangi banyak orang. Bersama, mereka nampak seperti trio remaja SMA yang sempurna. Mengerjakan tugas, jalan-jalan, bepergian, ketiganya tak bisa dipisahkan. Tetapi, semua berjalan tak seperti nampaknya. Pedro adalah pacar yang sangat posesif, suka mengekang dan mengatur Erica. Awalnya, Erica menganggap hal demikian wajar. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan sifat Pedro yang tak kunjung berubah, Erica merasa bahwa ia harus berhenti dan secepatnya menyudahi hubungannya dengan Pedro. Namun ketika berulang kali Erica meminta putus darinya, Pedro akan melakukan penolakan, bahkan memberontak terhadap Erica. Ia akan memohon menangis hingga membuat Erica merasa bersalah jika meninggalkannya. Hingga beberapa bulan setelahnya, Erica terus merasa terjebak dalam hubungan toksiknya dengan Pedro. Singkat cerita, tahun kelulusan pun tiba. Erica merasa sangat bersemangat. Pikirnya ini adalah kesempatan baik bagi dirinya untuk mendapatkan alasan agar berpisah dari Pedro, karena mereka akan terpisah jarak untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tujuan masing-masing. Akhirnya, pada musim panas tahun 2012, Erica berhasil putus dari Pedro. Alasan yang ia ungkapkan karena dirinya tak sanggup menjalani hubungan jarak jauh. Sejak saat itu, keduanya putus dan Erica mulai menjalani kehidupannya sendiri dengan tenang. Perlahan, waktu menyembuhkannya dari hubungan toksik yang pernah ia jalani bersama Pedro. Tetapi tidak demikian dengan Pedro. Ia tak cukup dewasa untuk menerima kenyataan bahwa hubungannya dengan Erica telah berakhir. Rasa cinta yang dimiliki Pedro telah berubah menjadi obsesi tanpa batas yang akhirnya membangkitkan monster dalam dirinya. Yang ada dalam pikirannya hanyalah bagaimana ia bisa mendapatkan Erica kembali. Sementara itu, Christian Aguilar dan Erica mulai memasuki babak baru dalam kehidupan mereka. Christian berhasil meraih beasiswa dalam bidang studi teknik biomedis di University of Florida. Sejak kecil, Christian selalu menjadi kebanggaan orang tuanya. Ia laki-laki yang cerdas, ambisius, juga pekerja keras. Erica juga berkuliah di kampus yang sama. Dan ketika bertemu kembali, hubungan Erica dan Christian bukanlah sebagai teman lagi dan mereka mulai berpacaran. Menurut Erica, Christian adalah pria yang baik, penyayang dan sangat romantis. Ia selalu memperlakukan Erica dengan lembut dan tak pernah sedikit pun kasar terhadapnya. Ia berharap hubungannya dengan Christian akan terus berlanjut bahkan hingga ke jenjang pernikahan karena ia sangat yakin dengan sosok Christian. Ayah Christian, Carlo, menyatakan bahwa ia tak pernah melihat anaknya sebahagia ini dalam hidupnya. Erica telah menjadi penyemangat baru bagi Christian. Singkat cerita, pada bulan September 2012, hubungan Christian dan Erica telah berjalan beberapa bulan. Hubungan keduanya manis, mereka akan selalu saling memberi kabar dan akan pulang bersama ketika kelas telah selesai. Pada tanggal 20 September, Erica mengirimi Christian pesan teks memintanya untuk mengatur waktu dan tempat mereka akan berkencan di hari itu. Tetapi ia tak mendapatkan balasan apapun dari Christian. Erica berpikir Christian bukanlah pribadi posesif layaknya Pedro mantannya. Mungkin saja saat ini ia sedang sibuk dan akan membalas pesannya nanti. Erica pun pulang kembali ke apartemennya sambil terus menunggu kabar dari Christian. Tetapi malam semakin larut dan masih belum ada kabar dari kekasihnya. Mulai merasa khawatir, Erica menelpon Christian berulang kali tetapi tak ada jawaban apapun.
Ia pun memutuskan untuk pergi ke asrama Christian, tetapi masih juga tak ada jawaban. Pintunya terkunci dan lampunya nampak belum dinyalakan. Ini berarti Christian belum juga kembali. Teman asramanya juga mengatakan bahwa sehari penuh mereka sama sekali tak melihat Christian. Sepanjang malam, Erika mencoba menghubungi teman-teman Christian, tetapi jawaban mereka tetap sama. Akhirnya, sekitar jam 4 subuh besoknya, Erika memutuskan untuk menelpon seseorang sahabat yang paling mungkin akan Christian temui, yang tak lain adalah Pedro Bravo. Sebelumnya, Pedro sempat menghubungi Christian mengatakan bahwa dirinya tengah mengalami depresi yang berat dan meminta Christian untuk menemui dirinya. Dan baru-baru ini diketahui bahwa Pedro telah pindah ke daerah yang sama dengan Christian dan Erika agar bisa kembali dekat dengan keduanya. Pedro mengatakan kepada Erika bahwa ia menjemput Christian untuk makan siang bersama. Lalu keduanya pergi berbelanja bersama hingga sore hari. Dan setelahnya mereka berpisah dan tak ada kabar apapun dari Christian. Setelahnya, pada pagi hari berikutnya, tanggal 21 September, Erika menelpon Carlos dan Claudia, orang tua Christian, mengatakan bahwa ia belum mendengar kabar apapun dari Christian sejak kemarin. Segera, orang tua Christian bergegas menuju Gainesville sambil melaporkan hilangnya putra mereka kepada polisi. My name is Carlos Aguilar, and I'm the parent of Christian Aguilar. He's a student over at the university. His girlfriend has been trying to contact him since yesterday, and he's not answering. He normally responds to his girlfriend right away, and if she's so concerned about it, we are concerned right now. This is not his normal behavior, and I'm wondering if you guys can help us. Sekitar pukul 10 pagi itu, Erika mengajak Pedro pergi bersama ke kantor polisi untuk melaporkan hilangnya Christian. Tindakan Erika tepat. Pedro langsung dimintai keterangan lebih lanjut karena ia adalah orang terakhir yang bersama dengan Christian. No, it was just kind of like, hey, at that point we're just straightforward. We're just talking about like how. But like why I want to commit suicide and like reasons not to and why. I'm just tired of everything. Dengan tenang, Pedro memberikan keterangan bahwa hari sebelumnya ia dan Christian pergi makan siang bersama di sebuah restoran fast food terdekat, kemudian pergi ke Best Buy untuk membeli sebuah CD player. Setelahnya, mereka berdua pulang dengan menaiki mobil Pedro sambil mencoba memutar CD tersebut di dalam mobil miliknya. Pedro juga mengatakan bahwa sempat terjadi sedikit argumen antara dirinya dan Christian, hingga ia menurunkan temannya di tepi jalan lalu pulang kembali ke rumahnya sendiri. Dan beberapa saat setelahnya, ia merasa bersalah karena telah meninggalkan Christian begitu saja di tengah jalan. Lalu ia mencoba menelpon Christian tetapi tak mendapatkan jawaban apapun. Ketika polisi menanyakan di mana ia menurunkan Christian, Pedro menjawab bahwa ia tidak begitu menguasai daerah Gainesville karena baru sekitaran seminggu ia pindah ke sana. Tetapi daerah yang dideskripsikan Pedro menurut polisi adalah daerah berbahaya yang dikenal dengan banyaknya kejadian kriminal. Maka petugas segera bergegas menuju ke sana untuk mencari Christian. Polisi juga memeriksa rekaman CCTV dan benar bahwa keduanya memang pergi bersama ke Best Buy pada hari itu. Tetapi Christian sama sekali tak terlihat pada rekaman CCTV di sekitar daerah berbahaya yang dideskripsikan Pedro. Sepertinya Christian telah menghilang sejak pukul 4 sore hari itu. Polisi pun mulai bertanya-tanya mengenai benar atau tidaknya keterangan yang diberikan Pedro. Polisi juga menemukan CCTV yang memperlihatkan Pedro mencuci mobilnya pada pukul 2 pagi di hari setelah Christian menghilang. Ketika polisi menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepadanya, Pedro mengungkapkan bagian penting dari kasus ini. Ia mengatakan bahwa sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu, ia baru saja mengetahui bahwa Erika dan Christian telah berkencan. Tetapi tidak satupun dari keduanya memberitahu hal itu kepadanya dengan alasan tak ingin membuatnya marah. Maka Pedro merasa dikhianati oleh keduanya. Pertama, wanita yang sangat dicintainya kini telah menjalin hubungan dengan sahabatnya. Dan kedua, mereka telah membohonginya. Hal ini membuat Pedro sangat marah hingga ia mengatakan pada polisi bahwa pada hari terjadinya perkelahian antara ia dan Christian di dalam mobilnya, ia telah memukul Christian dengan keras hingga membuat hidung temannya berdarah dan menyiprat ke sebagian tempat duduk mobilnya. Ia lalu menurunkan Christian di tepi jalan dalam kondisi yang hampir tidak sadarkan diri. The scuffle with Chris, it wasn't just really an argument. I made the comment about the girl that he has a crush on, and he got angry at that.
but then he came back with maybe you should just kill yourself. And that's when I turned around and punched him straight in the face. Pedro mengakui hal ini pada tanggal 24 September 2015 dan keesokan harinya ia ditangkap dengan tuduhan telah melakukan kekerasan yang menyebabkan korban membutuhkan perawatan medis. Namun ini hanyalah langkah awal polisi yang sebenarnya sudah mengetahui bahwa Pedro mungkin telah melakukan hal yang jauh lebih buruk. Mereka menangkapnya agar bisa dengan mudah menginterogasinya dan mendapatkan pengakuan darinya. Setelahnya, polisi mendapatkan surat perintah penggeledahan untuk memeriksa apartemen Pedro. Di sana, mereka menemukan sebuah jurnal yang berisi catatan Pedro. Jurnal itu berisi obsesi Pedro terhadap Erika dan bagaimana ia sakit hati saat mengetahui hubungan Christian dan Erika. Obsesinya untuk mendapatkan Erika kembali, semuanya ia tuangkan di dalam jurnal tersebut. Aku bisa melakukan ini. Aku percaya diriku bisa melakukannya. Aku bisa memenangkannya kembali. Aku akan mendapatkannya kembali. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku akan pergi ke Gainesville untuk mendapatkannya kembali. Dan yang paling meyakinkan polisi bahwa Pedro adalah tersangka di balik kasus ini adalah ditemukannya struk belanja pada tanggal 19 September, satu hari sebelum Pedro menemui Christian. Di struk tersebut tertera bahwa ia membeli sebuah skop, lakban, juga sebotol pil obat tidur. Polisi juga menemukan ransel Christian di dalam apartemen tersebut. Sekarang semua bukti-bukti telah berhasil dikumpulkan. Yang harus dilakukan polisi selanjutnya adalah menemukan mayat Christian. Citizens to volunteer to help us in that search. We are also requesting information from anyone who may have seen a suspicious vehicle likened to a blue Chevy Blazer in any remote areas on the night of Thursday, September 20th. Please check the Gainesville Police Department Facebook page for information on how to help. Deepest condolences of the Gainesville Police Department are with the Aguilar family today. Akhirnya, jasad Christian yang baru berusia 18 tahun itu berhasil ditemukan pada tanggal 13 Oktober 2015. Ketika itu, sekelompok pemburu lokal melintasi sebuah hutan saat mereka mencium bau bangkai yang sangat jelas. Tubuhnya dimakamkan di kuburan dangkal di tengah hutan yang berjarak 60 mil dari kota Gainesville. Karena jasadnya sudah dikuburkan selama 1 bulan, satu-satunya yang hanya bisa mengonfirmasi bahwa itu adalah jasad Christian hanyalah dari giginya. Ini berarti bahwa penyebab kematian tidak dapat ditentukan secara resmi. Namun otopsi mengungkapkan bahwa Christian dibuat menderita sebelum akhir hayatnya. Polisi pun mulai bisa menyimpulkan kronologi kejadian. Menurut polisi, Christian telah dicekik dan tangan serta kakinya dibungkus dengan lakban agar ia tak bisa melakukan perlawanan. Diperkirakan Pedro telah menaruh obat tidur pada botol minum Christian setelah mereka keluar dari Best Buy. Persidangan Pedro dimulai pada bulan Agustus 2014, tetapi dalam persidangan ini ia sama sekali tidak mengakui perbuatannya. Pria 20 tahun itu bersikeras bahwa dirinya tidak membunuh Christian. Ia mengatakan lakban yang ia beli untuk menambal atap mobilnya, sedangkan skop yang ia beli adalah untuk menggali kuburannya sendiri. Ia telah mencoba mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum pil yang ia beli tetapi tak berhasil. Ia berkata bahwa mungkin itu adalah tanda dari Tuhan bahwa belum waktunya dirinya untuk mati. Tetapi seorang teman satu selnya di penjara bersaksi melawan Pedro di persidangan. Whether or not he made a plan about killing Chris. Yes, sir. I think originally he said that he was going to try to poison him with a mixture of sleeping pills and pesticide. His backup plan was to have a knife. Michael juga mengatakan di mana Christian menyembunyikan skop yang ia gunakan, yaitu di bawah sebuah jembatan kayu di daerah sekitar apartemen Pedro. Setelah 9 hari persidangan dilakukan dan lebih dari 1.000 bukti kuat mengarah kepada Pedro, juri membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk memutuskan hukuman terhadap tersangka. Pedro bersalah dan didakwa dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama atas tindakan penculikan, meracuni, memberikan keterangan palsu, merusak barang bukti kejahatan, serta 3 dakwaan lainnya. Ketika pembacaan putusan, Pedro nampak menyaksikan keputusan hakim tanpa ada reaksi. Raut wajahnya begitu tenang, seolah-olah tak ada emosi dalam dirinya. Ia bahkan terlihat melemparkan senyum tipis ketika melihat ibunya menangis di persidangan. Sementara keluarga Christian merasa puas dengan putusan yang diberikan hakim.
Ayah, ibu, paman, serta kakek Christian berjalan keluar ruangan persidangan dengan penuh tangis haru. Ibu Christian mengatakan bahwa ia tak pernah menyangka hal mengerikan ini akan terjadi pada anak laki-laki kesayangannya. Apalagi pelaku kejahatan ini adalah sahabat putranya sendiri yang bahkan telah ia anggap sebagai anak kandungnya sendiri. Ia tak menyangka Pedro akan melakukan hal keji seperti ini terhadap keluarganya. Hatinya hancur dan ia terus menangis. Di hari itu, ayah, ibu, serta adik Christian akhirnya memperoleh keadilan. Pada sidang terakhirnya, Pedro tetap tidak mengaku bahwa ia yang melenyapkan Christian. Ia yakin bahwa dirinya tidak bersalah. Polisi meyakini motif pembunuhan ini adalah karena rasa cemburu, depresi, serta obsesi yang berlebihan. Dalam persidangan, Pedro menyatakan bahwa ia yakin jika Tuhan tahu bahwa dirinya tidak bersalah. Hakim yang menangani kasus ini, James Scholar, sama sekali tidak tersentuh dengan pernyataan Pedro. Ia malah menambahkan hukuman Pedro menjadi 40 tahun tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat. Kuasa hukumnya mencoba untuk mengajukan banding pada tahun 2016, tetapi ditolak dengan mutlak. Pemakaman Christian dilangsungkan secara terbuka di Miami, Florida. Semua keluarga, kerabat, dan teman-temannya mengenang sosok Christian, pria muda yang cerdas, hangat, penyayang, dan baik terhadap semua orang. Demikian dulu video kali ini. Mohon untuk terus support channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe. See you on the next video.